Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 169. Lelah. Iswandi hanya diam menatap wajah calon istrinya. Padahal Kanda perginya belum lama, tapi Lala rasanya sudah rindu sekali. Makanya kita nikahnya buru-buru, biar bisa dekat selalu. Iswandi mengulum senyumnya. Iya Kanda, Lala nggak nolak kok nikah buru-buru, jawab Lala dengan tersenyum genit. Iswandi tertawa mendengar jawaban Lala. Kanda tahu nggak kalau kupu-kupu itu nggak ulang tahun? Tanya Lala. Manalah Kanda tahu Dinda, namanya kerjaan Kanda ngurusin kupu-kupu. Iswandi menoleh Lala dengan besarkan matanya. Lala tertawa saat mendengar jawaban Iswandi. Kupu-kupu nggak pernah ulang tahun Kanda, soalnya kupu-kupu hidup hanya 47 hari, jelas Lala. Iswandi membulatkan bibirnya ketika mendengar penjelasan Lala. Apa Kanda tahu kalau babi itu tidak tahu matahari dan bulan? Jangankan matahari dan bulan, dan anaknya aja mungkin nggak tahu. Lala tertawa. Iya juga ya, babi nggak bisa mengangkat kepalanya dan melihat langit. Tadi ceritanya semut, kemudian kupu-kupu, sekarang babi. Ntar lagi cerita apa lagi nih? Iswandi memandang Lala. Lala sejak dulu suka dengan biologi Kanda. Lala sangat senang mempelajari tentang pertumbuhan hewan, jenis-jenis hewan, pertumbuhan manusia, pertumbuhan tumbuhan. Lala sangat suka mempelajarinya. Dulu Lala juga pernah niat pengen jadi dokter, tapi nggak kesampaian, soalnya nggak punya biaya. Lala berkata dengan sedikit tersenyum. Jadi nanti kuliahnya mau di mana, kedokteran atau ekonomi? Tanya Iswandi. Karena Lala sudah nikah, sampai kedokteran takutnya terlalu berat. Apalagi Lala sudah sempat nganggur beberapa tahun. Jadi Lala ambil ekonomi saja, jawab Lala. Yakin mau ambil ekonomi? Enggak mau ambil kedokteran? Tanya Iswandi. Lala diam saat mendengar pertanyaan Iswandi. Lala pikirkan dulu ya Kanda, jawab Lala dengan mulai ragu untuk memilih. Iya, pikirin nanti saja. Soalnya sekarang kita mau fokus nikah dulu. Iswandi tersenyum. Dengan cepat Lala menganggukkan kepalanya. Lala sudah menyiapkan semua barang-barang yang akan dibawanya untuk pulang ke Semarang. Lala sudah tidak sabar untuk menunggu besok pagi. Lala berlari membuka pintu rumahnya ketika mendengar suara ketukan dari luar. Assalamualaikum. Iswandi berdiri di depan pintu. Iswandi tersenyum saat melihat wajah cantik calon istrinya. Ia tidak bisa memungkiri bahwa dirinya sangat merindukan Lala, meskipun hanya sehari berpisah. Melihat senyum manis yang diberikan Lala, membuat rasa lelah tubuhnya hilang seketika. Waalaikumsalam. Apa Kanda baru pulang? Tanya Lala. Iya, habis dari bandara langsung ke sini, jelas Iswandi. Lala kirain belum nyampe Jakarta, soalnya sejak tadi Lala telepon-telepon enggak diangkat-angkat. Lala tersenyum. Ia sengaja enggak kasih tahu ada kejutannya. Iswandi mengedipkan sebelah matanya. Lala senyum-senyum sendiri ketika melihat Iswandi mengedipkan matanya. Melihat wajah Iswandi, Lala tahu bahwa pria itu tampak sangat lelah. Lala merasa tidak tega. Tidak semestinya Lala maksa untuk bawa oleh-oleh pulang ke rumah orang tuanya. Mengingat Iswandi yang pasti merasa lelah sepulang dari luar kota. Besok mereka juga akan berangkat ke Semarang. Lala buatin minum ya, Lala tersenyum. Boleh, Iswandi tersenyum. Masuk dulu, ajak Lala.
Iya, jawab Iswandi yang kemudian masuk ke dalam rumah Lala. Pria itu duduk di kursi ruang tamu. Lala pergi ke dapur membuat minuman dan cemilan untuk Iswandi. Setelah selesai membuat minuman, Lala kembali ke ruang tamu. Kanda, diminum dulu, Lala berkata setelah meletakkan minuman yang dibuatnya di atas meja ruang tamu. Iya, Iswandi meneguk teh hangat di dalam cangkir tersebut. Karena pasti capek baru pulang dari luar kota, jadi Lala rasa gak usahlah keluar cari oleh-oleh. Nggak capek kok, jawab Iswandi. Kanda nggak boleh bohongin Lala. Lala tahu kok. Lihat nih, mukanya aja sudah sampai kayak gini. Lala memegang pipi Iswandi dan mengusapnya. Iswandi tersenyum ketika Lala mengusap pipinya seperti ini. Tapi katanya membawa oleh-oleh. Iya Kanda, tapi nggak perlu harus dipaksa juga. Atau nanti pas di bandara saja Lala beli. Di bandara banyak juga jual oleh-oleh juga, usul Lala. Iya boleh kalau maunya seperti itu. Iswandi menyadarkan punggungnya di sandaran kursi. Tubuhnya terasa begitu lelah seharian bekerja menyelesaikan permasalahan di pabrik. Besok kita berangkatnya jam berapa Kanda? Tanya Lala. Siang. Apa sudah disiapkan barang-barangnya? Jawab Iswandi. Sudah Kanda. Kita makan malam di luar ya Dinda, ajak Iswandi. Bila Kanda capek, kita makan malam di rumah saja. Lala akan masak sebentar. Semuanya sudah ada kok Kanda, jadi Kanda gak perlu menunggu lama, jelas Lala. Apa Dinda pandai masak? Iswandi tersenyum memandang Lala. Dengan cepat Lala menganggukkan kepalanya. Lala lama kerja di kafe, jadi Lala bisa masak karena di kafe diajarin, jelas Lala. Kalau gitu, Kanda tunggu ya masakan calon istri, karena ingin mencicipi rasa masakannya, ucap Iswandi yang tidak menolak. Kanda tunggu di sini ya, Lala masak sebentar. Lala beranjak dari duduknya. Iya, jawab Iswandi. Lala pergi ke dapur. Ia membuat ayam goreng. Kebetulan ayam sudah diungkapnya terlebih dahulu, sehingga Lala hanya tinggal menggorengnya saja. Lala membuat sayur bening dan sambal cabai. Setelah selesai masak, ia menghidangkannya di meja makan yang ada di dapur. Lala kembali ke ruang tamu untuk memanggil Iswandi. Ketiduran ternyata, Lala berkata ketika melihat Iswandi yang tertidur di sofa. Lala duduk di samping Iswandi. Ia memegang tangan pria tersebut dan mencium punggung tangan Iswandi. Kanda bangun, Lala sedikit menggoyangkan tangan Iswandi. Iswandi membuka matanya yang terasa berat. Ia memandang Lala yang duduk di sampingnya. Apa sudah masak? Tanya Iswandi. Sudah Kanda, ayo makan, ajak Lala. Iya, habis makan Kanda mau langsung pulang. Ngantuk, mau tidur, ucapnya. Iya, jam Lala masih terus megang tangan Iswandi. Kenapa ini tangan Kanda dipegang-pegang? Iswandi tersenyum dan mengusap kepala Lala. Lala tadi bangunin, ucapnya melepaskan tangan pria tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.